Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihanya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria. Hari ini kita akan belajar di tema 4 globalisasi, subtema 2 manfaat globalisasi, pembelajaran kedua muatan SBDP. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang mengenal reklame, pengertian, jenis, dan langkah-langkah pembuatannya. Sudah siap? Oke, namanya siap berarti anak-anakku sekalian harus menyiapkan juga buku tulisnya dan alat tulisnya. Sehingga saat menyimak video ini kalian juga bisa mencatat. Reklame. Reklame adalah pemberitahuan kepada halayak umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik atau gambar yang menarik supaya laku. Jadi, reklame itu memang dibuat untuk memberikan pengumuman kepada siapa halayak umum itu, kepada semua orang. Yang namanya halayak itu semua orang itu ya. Tentang apa? Tentang barang dagangan, tentang suatu produk, atau bisa saja suatu jasa dengan kata-kata yang menarik dan gambar yang menarik supaya apa? Siapapun yang melihat reklame tersebut itu bisa tertarik untuk membeli atau mengikuti apa yang tertera di isi reklame. Cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Ada 5 cara. Yang pertama harus memiliki desain. Dan desain reklame itu sesederhana mungkin. Ya kan? Desainnya harus sederhana. Yang kedua, kata-kata yang digunakan haruslah ringkas dan padat. Yang ketiga, jenis huruf dan jenis huruf pada teksnya itu besar. Jadi tidak terlalu kecil. Besarnya ini proporsional ya, maksudnya sesuai dengan urutan atau sesuai dengan ukuran reklame yang dibuat. Dan yang keempat, gambarnya juga harus menarik. Jadi harus disertai gambar, tidak cukup hanya tulisan saja. Yang kelima, harus menggunakan warna yang kontras, warnanya mencolok agar menarik perhatian. Selanjutnya, jenis-jenis reklame. Jenis-jenis reklame ada 12 macam. Yang pertama iklan. Iklan ini biasanya kita temui itu di koran, di majalah, ya kan? Atau juga iklan di televisi. Kalau kalian nonton sinetron gitu ya, itu kan selalu banyak iklan berseliweran. Atau mungkin nonton YouTube, ya kan? Kalian buka YouTube, buka channelnya Ustazah atau channel YouTube yang lain. Sebelum terbuka itu ada iklan yang nongol gitu ya. Ada iklan, entah iklan makanan, iklan minuman, atau iklan ini kosmetik gitu ya. Atau bahkan mungkin iklan video klipnya opa-opa. Ya udah iklannya dilewatin saja ya kan. Selain iklan ada juga yang disebut brosur. Dan juga ada poster, baliho. Kalau baliho itu yang biasanya besar banget ada di pinggir-pinggir jalan ya. Spanduk. Kalau spanduk itu biasanya seperti banner gitu. Iya memang spanduk sama banner itu agak mirip ya kan. Ini juga terkadang ditaruh di pinggir-pinggir jalan atau ditempel di sebuah bangunan gitu. Pokoknya intinya untuk bisa memberitahukan ya kan, mengajak siapapun yang melihat banner atau spanduk itu untuk mengikuti apa isi banner. Biasanya apa sih yang sering banget kita lihat kalau di pinggir-pinggir jalan? Ini nih, banner atau spanduk masuk ini pendaftaran gitu ya, pendaftaran di sekolah baru gitu ya, itu kan biasanya banyak banget spanduknya tuh gede gitu. Supaya apa? Supaya menarik orang untuk bisa memasukkan anaknya atau mendaftarkan anaknya di sekolah yang masang spanduk tersebut gitu. Apakah SDI juga memasang spanduk? Tentu. Itu kan salah satu untuk menarik perhatian orang lain agar mereka mau menyekolahkan anaknya di SDI. Seperti itu. Selanjutnya ada billboard. Ada juga leaflet atau selebaran, ada juga embalase. Kalau embalase itu yang biasanya ada di bungkus-bungkus. Ini loh sayang, jajan itu ya. Kalau kalian beli makanan, ini tadi Ustazah ada yang memberi
snack gitu ya. Dan di snack itu kan pembungkusnya ada tulisannya gitu ya. Ada gambar yang menarik, itu adalah embalase. Maksudnya embalnya di makanan tersebut atau di jajanan tersebut. Terus ada etiket atau label. Ada juga pamflet dan plakat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku paket kalian. Maaf, itu buku paket tema 4 ya. Buku paket tema 4 halaman 18 sampai 21. Oke, selanjutnya, secara umum reklame itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk. Reklame visual yang pertama, contohnya plakat, poster, spanduk, selebaran, baliho, dan etalase. Itu adalah reklame visual. Ada juga reklame audio, contohnya iklan di radio atau iklan di podcast. Yang ketiga, reklame audio visual, contohnya iklan di televisi, iklan video musik, MV tadi ya. Terus video iklan di internet dan lain sebagainya. Cara membuat brosur. Brosur adalah salah satu jenis reklame. Yang pertama, untuk membuat brosur kita harus menentukan tema brosur. Yang kedua, siapkan materi sesuai tema yang dipilih. Misalnya tema yang dipilih adalah tema tentang narkoba. Jadi kita harus menyiapkan nih materi-materi tentang narkoba. Terkait apa itu narkoba, bagaimana bahayanya, bagaimana cara menanggulanginya, seperti itu. Terus yang ketiga, siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat brosur apa? Otomatis ada kertas, alat tulis gitu ya. Entah pulpen, spidol, penggaris, dan lain sebagainya. Kita juga butuh di sini yang keempat adalah kita harus mampu melipat kertas. Lipatan kertas harus sesuai pola lipatan yang diinginkan. Contoh-contoh lipatan kertas ada di buku paket kalian halaman 92 sampai 93. Selanjutnya, tulis materi pada kertas dan beri gambar yang menarik sesuaikan dengan tema. Oke, demikianlah yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf. Semoga anak-anakku dapat memahaminya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.